96 FM Merkuri Surabaya. Informatif, inspiratif. 96 FM Merkuri, informatif, inspiratif. Selamat berjumpa kembali di Dialog Solusi Sumber Daya Manusia bersama teman-teman dari Magnet Solusi Integra, MSI Consulting. Apa kabar? Saya Aldi Susanto bersama rekan-rekan dari MSI dan narasumber tamu. Pagi hari ini kembali menyapa Anda. Salam sehat, sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Kita akan berdiskusi bersama para narasumber terkait dengan tema kita hari ini, analisis jabatan sebagai dasar pengelolaan organisasi. Saya sudah bersama teman-teman dari MSI dan narasumber tamu. Saya menyapa dulu yang pertama ada Ibu Novi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Mas Aldi. Kabar baik? Pagi, alhamdulillah. Sahabat Merkuri dimanapun berada, saya harapkan juga sehat semangat. Sehat, ya. Kemudian ada temannya Unyil ya, ada Mbak Ucit ya, panggilannya kan Mbak Ucit ya. Iya. Mbak Ucit apa kabar? Ya, puji Tuhan sehat, Pak. Puji Tuhan sehat ya, ya kuat ya. Kuat. Oke, baik, selamat datang kembali. Dan narasumber tamu kita hari ini adalah Mas Salim Hadi W, Human Resource Generalist PT Edition ya. Aditon Karya Sembada. Panggilannya Mas Salim, Mas Hadi. Mas Salim. Mungkin lebih dekat ke mikrofon, mohon maaf karena mikrofonnya enggak ini, jadi mungkin kursinya ya. Mohon maaf. Iya, sama, tenang saja enggak apa-apa. Mas Salim ya? Iya. Oke, kabar baik selalu ya, Mas? Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, baik. Aditon Karya Sembada. Iya. Apa ini? Perusahaan bergerak di bidang apa? Aditon Karya Sembada ini bergerak di bidang untuk manufaktur obat beton gitu. Jadi obat beton. Iya, beton gitu. Chemical beton. Iya. Gak bisa beton itu bisa sakit ya. Iya, makanya. Sakit apa beton kok perlu obat? Jadi di apotek gak ada loh ya. Ya. Obat beton. Oke. Obat beton gitu. Chemical ya ini ya. Jadi di beton itu kan ada yang namanya, untuk kadang beton ada beton lama dan ada beton baru. Fungsinya itu ada yang untuk mempercepat dan untuk memperlambat. Di PT Aditon itu yang membuat ramuannya gitu. Kalau dari jenengan semua mau menginginkan, saya kepingin nih untuk menyambung beton lama dengan beton baru supaya nanti bisa erat, tidak kelihatan seperti apa. Solusinya gitu ya. Oke, ya. Cepat sehat ya beton. Oke, baik. Dan hari ini kita akan berbincang memanfaatkan praktisi kita dari Aditon Karya Sembada, Mas Salim, untuk menganalisis jabatan sebagai dasar pengelolaan organisasi. Ini Bu Novi, apa analisis jabatan itu? Pengertiannya, per definisinya ya. Silakan grup A dijawab. Terangkan kepada saya apa analisis jabatan itu. Ini mengingatkan saya waktu pelajarannya SMA. Pelajaran SMA ya. Iya, enggak apa-apa, kita supaya awet muda gitu. Kita berasa SMA gitu. Iya, jadi mungkin kalau ini bagi sahabat Merkuri yang mendengar ini bahasa apa toh, kok pakai apa analisis jabatan. Jadi tadi barusan dengar obat beton, sekarang analisis jabatan. Gitu. Nah, saya jelaskan definisinya nanti sambil setelahnya saya contohkan konkretnya seperti apa gitu. Jadi analisis jabatan itu sebenarnya sebuah proses menganalisa atau mengevaluasi sebuah jabatan. Jadi kita itu istilahnya itu metani jabatan gitu loh kalau bahasa Jawanya. Metani itu artinya ngeliatin jabatan itu di dalamnya itu aktivitas apa saja yang dilakukan, urut-urutannya seperti itu. Terus kemudian hal-hal penting atau krusial yang dilakukan di dalam pekerjaannya, hal-hal yang berkaitan dengan hubungan satu pemegang jabatan dengan pemegang jabatan yang lain, terus kemudian juga kondisi-kondisi kerja yang menyertai pekerjaan itu seperti itu. Plus yang satu lagi melihat tentang kualifikasi atau spesifikasi orang yang cocok untuk melakukan pekerjaan itu. Itu kalau kita melakukan analisis jabatan itu outputnya itu ada dua itu gitu Mas Aldi. Kayak gitu. Jadi
Nah, jadi output pentingnya adalah itu tadi panduan dari tentang job description kayak gitu. Nah, job description ini penting gitu. Mengapa pagi ini kita bahas gitu? Karena kadang kita merasa ya wis lah kurang lebih kalau accounting ya wis accounting gitulah, di mana-mana accounting kayak gitu. Nah, mungkin karena masing-masing pekerjaan itu kan berbeda, masing-masing usaha itu berbeda, sehingga perlu didefinisikan kalau di accounting di Mercury kayak apa, di MSC kayak apa, di tempatnya Pak Salim seperti apa, kayak gitu. Seperti itu. Nah, ini penting supaya itu tadi orang kerja itu juga dia ada panduannya, dia ada jelas kayak gitu kan. Terus ada case-case yang agak berat itu misalnya gini, ada orang yang sampai kasus ke pengadilan gitu ya, kena masalah fraud dan sebagainya. Nah, biasanya penyidik itu akan bertanya mana job desk-nya orang ini sehingga kok bisa dia sampai penyalahgunaan kayak gitu. Jadi panduan itunya ada enggak gitu. Nah, kalau itunya sudah nggak ada, maka ya sudah di awal itu sudah salah kalau tadi case-nya sampai berat kayak gitu gitu. Jadi misalnya ada case orang melakukan fraud gitu. Nah, yang fraudnya itu dia sebenarnya di dalam skopnya pekerjaan itu ada atau enggak? Bukan fraudnya ya, tapi hal-hal yang menyebabkan fraud itu di dalam skop pekerjaannya diatur enggak kayak gitu, ada panduannya enggak kayak gitu. Nah, kalau kemudian itu dia di dalam job desk-nya sebenarnya tidak ada tugas itu dan dia melakukan, nah makin fatal juga kayak gitu loh, Mas. Jadi penting banget ya, sebegitu pentingnya ya, Cid ya. Iya, penting. Jelaskan dong, jangan cuma bilang penting-penting doang. Penting ya. Penting. Kenapa penting? Ya, seperti yang dijelaskan Ibu Novi tadi, memang untuk di awal memang analisa jabatan itu penting untuk membuat clear dulu spesifikasi dan job desk di jabatan itu seperti apa. Bukan hanya untuk mencegah nanti adanya fraud dan lain-lain. Mungkin sesimpel supaya nanti seiring berjalannya waktu itu tidak terjadi overlap dengan satu jabatan antar yang satu dengan yang lainnya, yang mirip gitu. Jadi perlu dianalisa supaya nanti detail untuk job desk jabatan ini itu apa saja, hubungan kerjanya dengan siapa saja, dan wewenang dan tanggung jawabnya juga seperti apa. Jadi penting untuk mereka tahu kejelasan role-nya atau perannya di organisasi itu. Iya. Oke. Nah, sekarang kita ke praktisinya di Aditon sendiri, Mas Salim. Setelah mendapatkan gambaran begitu pentingnya analisis jabatan ini, seperti apa kalau yang implementasinya di Aditon? Kalau untuk implementasi dari job description di Aditon sendiri itu sebenarnya sudah ada gitu. Karena untuk job description itu adalah fundamental untuk membangun sebuah SDM. Jadi yang mana job description ini tadi kalau yang disampaikan dari Bu Novi, kalau nanti misalkan sampai terjadi fraud, itu berarti job description ini kita umpamakan sebagai legasinya. Jadi di mana dengan adanya job description ini perusahaan ini bisa memberikan legitimasi kepada karyawan bahwa ini loh tugas-tugasmu seperti ini. Nah, dari tugas-tugasmu seperti ini, kompetensinya itu seperti apa yang harus dibutuhkan. Dari kompetensi itu maka kita bisa melihat apakah ada gap nih antara tugas yang saat ini dikerjakan dengan kemampuan yang ada. Nah, tugas saya di PT Aditon untuk saat ini adalah saya ingin membangun updating dari job description yang sudah ada. Jadi sudah ada dari dulu gitu. Nah, tugas saya di sini adalah membangun updatingnya supaya nanti bisa dilanjutkan ke tahap-tahap selanjutnya. Misalkan untuk menganalisis dari kira-kira untuk job desk ini bisa untuk memprediksi nih untuk jumlah SDM yang dibutuhkan itu dari analisis beban kerja. Jadi apakah dari tugas yang dikerjakan misalkan dari admin finance, tugas-tugasnya itu apakah benar-benar sangat banyak atau kurang. Misalkan kalau sampai indikasi kalau orang terlalu banyak tugas itu adalah sering dia pulang terlambat. Itu kan yang paling terlihat gitu. Orang ini kok sering pulang terlambat, atau mungkin kalau bahasa yang lain itu tanda-tandanya adanya burnout. Jadi kerja itu tidak melulu seperti yang dibayangkan kita dapat uang gitu, tapi enggak.
ada beban kerjanya. Nah, beban kerja itu yang biasanya nanti menimbulkan yang namanya stres kerja. Tugasnya dari job desk di sini itu bisa memilah-milah nanti untuk di analisis ke tahap selanjutnya, yaitu kayak tadi ternyata tugasnya ini terlalu berat nih. Terlalu berat maka nanti diputuskan di sini apakah kita membutuhkan tambahan SDM atau tidak. Nah, itu proses ke analisis beban kerja. Jobdesk juga bisa untuk sebagai fondasi menentukan tadi kegiatan training, pengembangan training, yaitu dari gap kompetensi yang ada antara skill yang dari karyawan untuk saat ini ada dengan pengembangan di dokumen jobdesk itu. Match atau enggak? Kalau enggak match, berarti mana yang enggak match nih dari kompetensinya. Dari itu kita bisa mengadakan kegiatan training. Gitu. Jobdesk juga bisa untuk pengembangan karir. Nah, jadi memang di kelihatannya sepele ya jobdesk itu ya. Kelihatannya apa sih jobdesk itu? Enggak seperti kayak TNA, enggak seperti kayak karir pet, enggak seperti kayak pengembangan PMS itu performance management system gitu, sesuatu yang keren gitu pembahasan. Kalau jobdesk itu kan pembahasannya apa sih analisa jobdesk nggak menarik urutan kerjaan ya. Gitu ya. Iya. Nama kerjaan aja nih. Toh ya nggak ada efeknya ke depan, maksudnya efek ke perusahaan itu yaitu ke monetize ya, ke finance-nya gitu. Tapi sebenarnya jobdesk itu adalah fundamentalnya. Betul. Gitu. Yang harus kita sadari adalah jobdesk ini nanti arahnya tuh mau kemana gitu. Jadi kalau mungkin dari setiap perusahaan itu kan ada yang namanya strategic perusahaan ya. Nah, dari jobdesk itu awal mulanya dari situ, dari strategi perusahaannya nanti seperti apa. Nah, dari strategi perusahaan itu nanti di breakdown lagi nanti misalkan nih contoh yang paling sederhana dari analisis jabatan, misalkan dari strategi perusahaannya kita nanti tahun depan penjualan marketnya kita kepin online. Nah, sekarang kan lagi trending nih, semua berbondong-bondong. Ayo kita harus online. Nah, dari mana ini harus bangunnya online kalau kita tidak bangun dari jobdesk-nya itu dari strategik perusahaan. Dari strategik itu nanti kita uraikan nih tugas-tugasnya dulu, jangan nama jabatannya dulu. Jadi kita uraikan ternyata kita fokusnya untuk online ini adalah lebih fokus ke tugasnya sederhana aja, yaitu contohnya menghandle customer, menjelaskan tentang produknya kita, atau mungkin sebagai soft sellingnya ke customer. Itu maka kita bangun yang namanya divisinya dulu, divisi atau departemennya. Oke, kita ke penelpon dulu. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak Sumarwito, monggo silakan. Ini kan ada dua hal ya. Tadi dari ada obat semen tadi itu ya. Beton, Pak. Saya tahu ketiga beton ini, Pak. Obat semen itu, kadang kalau zaman dulu itu kan, kalau sekarang obat semen saya cepat dikai obat, saya cepat kering. Ya, dan obat itu kalau nyambung itu harus dikasih obat dan kuat kan gitu ya. Tapi kalau yang cagak, tapi kalau yang melintang, apa berani dia? Tetap berani kalau yang sudah patah terus dikasih obat, disambung dikasih obat, nggak mungkin bisa kan, ambruk mesti kalau menurut saya. Menurut sepengetahuan saya ya, apa bisa Mas? Kalau yang melintang ya, kalau cagak yang adek yang berdiri itu, pas dikasih obat zaman dulu sudah bisa. Ya kalau berdiri nggak usah kayak obat, karena semua itu kan kalau dipaksa gitu loh. Atas kalau job desk ya, itu begini. Sekarang orang itu kalau zaman dulu itu pengetahuannya harus luas. Ya kan? Sekarang mamanya Mas Aldi ya, katanya Mas Aldi loro, siapa sih harus siaran? Kalau nggak orang-orang posko harus bisa siaran. Kalau nggak bukanlah dicoba belas. Waktu masa di loro atau apa ada halangan apa kecelakaan atau gimana? Apa Mercury tutup?
Iya toh. Jadi kan semua itu harus bisa, iya toh. Terus mbak-mbak itu siapa tadi? Itu kalau ada yang sakit apa wes gak usah gak bisa ngudara merkuri kan gitu. Gak bisa. Jadi semua itu pengetahuannya harus luas. Jadi apa-apa harus bisa dan sering-sering dicoba, gitu. Ya itu contohnya lagi ya. Kalau yang obat semen itu, sekarang ada kan baja ringan itu, bolak-balik ambruk barang itu kadang-kadang dipaksa, mestinya ukurannya dilongi kayak apa itu besi orang sing mana ukuran rolas jika itu pak 11 piro gitu. Jadi ngakali gitu, apa nggak betul? Kalau dulu itu coba Borobudur itu dilem sampai telur aja, telur aja gak ambil sampai saiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kejauhan Pak kalau Borobudur Pak. Itu sudah di luar ranah kita. Tapi terima kasih Pak Sumarwito mengingatkan bahwa dan menawarkan sebuah tema diskusi bahwa semua harus bisa, semua harus ada substitusinya. Nah, dikaitkan dengan analisis jabatan seperti apa nanti komentarnya para narasumber. Ditahan dulu, kita ke iklan dulu. Streaming sambil menikmati beragam informasi. Cek di www.mercuryfm.id. Mercury FM, informatif, inspiratif. Oke, kita lanjut kembali ya, dan silahkan Anda menelpon di belakang Pak Sumarwito di 0315620096 atau juga melalui WhatsApp 0817300096. Baik, saya ke Mas Salim. Ini kita sekaligus edukasi untuk perbetonan ini ya, meskipun jauh di luar ranahnya MSI gitu ya. Iya. Tapi karena Pak Sumarwito menanyakan tadi soal yang melintang, nah itu gimana edukasinya? Kalau yang melintang katanya nggak berani mau dipakai di treatment pakai obat. Melintang dan patah tadi kan ceritanya gitu. Disambung tinggal dikasih obatnya tok. Gimana edukasinya Mas Salim? Agak di luar sedikit tetapi itu teknikalnya sales ya. 5 menit lah saatnya untuk menjual. Kalau di Aditon semuanya oke. Nah, nanti MSC juga boleh jualan. Boleh. Semuanya boleh jualan pagi ini. Silakan Mas Salim. Jadi kalau untuk yang di beton itu kan ada yang namanya rangka ya. Gitu. Jadi tadi kalau yang disebutkan ada rank 8, rank itu adalah rangka untuk membangun dari sebuah beton. Kan nggak mungkin beton itu nggak ada rangkanya. Kalau kayak manusia itu tulangnya. Tulangnya itu mungkin yang tadi patah itu nanti disambung dulu. Rangka-rangkanya gitu. Dari rangka-rangka itu baru nanti dibuatkan yang namanya semacam penutup atau wadah untuk menampung dari campuran betonnya itu. Faktor betonnya itu seperti apa? Nah, itu nanti baru tekniknya di situ dimasukkan gitu. Ada yang bisa, kalau orang teknik tuh ada yang namanya mengenal tes SLAM, tes water flow dan lain-lain. Tekniknya itu bisa ditanyakan ke sales kami. Iya. Nah, itu yang lebih expert. Lebih paham ya, oke. Tapi intinya adalah bahwa Pak Sumarwito mungkin mainnya kurang jauh waktu itu ya. Jadi sekarang semuanya apa yang nggak mungkin gitu ya. Bisa Pak Sumarwito. Ya, oke, baik. Kemudian kalau soal pertanyaan yang kedua soal kaitannya dengan analisis jabatan seperti apa ya? Saya juga agak bingung. Intinya kalau ada sebuah divisi semua harus bisa gitu loh. Intinya jangan sampai job desk itu membatasi pekerjaan orang kira-kira kayak gitu. Nah, apa jawabannya untuk Pak Sumarwito, Mas Salim kalau dari Anda? Jadi job desk itu kan tadi yang dijelaskan sama Bu Novi itu kan seperangkat kita untuk mendelegasikan orang ke sebuah pekerjaan itu sesuai dengan karakteristik kompetensi yang dimiliki. Ketika orang itu memiliki kompetensi yang dibutuhkan dari sebuah pekerjaan itu, maka why not, atau tidak mungkin dari pekerjaan itu tidak akan terselesaikan. Setidaknya dia antara matching antara kemampuan dengan apa yang harus dia kerjakan itu skillnya sudah ada dulu. Entah itu nanti hasil kerja itu kan terakhir ya. Hasil kerja itu kan nanti banyak faktor gitu. Mungkin dia mau untuk mengerjakan dengan baik, dia mau menyelesaikan itu sampai selesai atau tidak, itu hasil itu terakhir. Tapi setidaknya dari awal itu kalau
bahasa yang paling sederhana itu kayak orang menginstal program. Gitu. Misalkan menginstal Microsoft Office di sebuah komputer atau laptop. Nah, apakah untuk requirement untuk menginstal itu cocok atau enggak? Sesuai atau enggak dengan kemampuan yang dibawa sama laptop atau komputer? Yeah. Sama seperti job desk. Job desk itu adalah requirement yang bisa menggambarkan orang itu andil atau gambaran besarnya cocok apa enggak nih orang ini bisa memegang jabatan ini. Kalau sekiranya dia tidak mampu, ya harus cari yang sesuai. Kalau gitu ya. Di bahasa rekrutmennya itu the right man, the right place. Job desk itu gambarannya seperti itu, hanya saja dia cuma gambaran, belum sampai ke tahap untuk implementasinya. Oke, gitu. Mbak Ujit mau menambahkan, berkomentar untuk Pak Sumarwito tadi? Mungkin menambahkan yang untuk semua orang tuh dituntut untuk bisa gitu ya Pak ya tadi ya. Mungkin memang di job desk itu udah spesifik untuk suatu jabatan itu penjelasan role-nya seperti apa udah spesifik. Tapi balik lagi seperti yang tadi sempat dijelaskan Pak Salim, job desk itu nanti bisa dipakai untuk analisis yang lainnya. Contohnya tadi untuk penilaian performance-nya karyawan itu. Nah, dari situ nanti bisa didapatkan ini karir path-nya seseorang ini. Nah, itu bisa juga untuk menentukan pengembangannya nanti bisa apa. Bisa soft skill ataupun hard skill-nya nanti untuk dikembangkan. Nah, jadi dari situ bisa tidak menutup kemungkinan kalau satu jabatan ini hanya mampu di satu itu doang gitu. Jadi dia bisa dinilai nanti potensinya ini bisa dikembangkan di peran seperti apa lagi gitu Pak. Untuk kalau misalnya nanti kita kaitkan antara analisa jabatan tadi atau job desk dengan kemungkinan seseorang ini tidak hanya khusus spesifik di satu bidang tok gitu loh Pak. Itu sih penambahannya. Ya, Bu Novi sekarang. Gini, jadi job desk itu kan sebenarnya gini, untuk mempertegas pembagian fungsi di dalam sebuah organisasi gitu ya. Jadi kalau ada sebuah perusahaan atau organisasi, maka supaya ini berjalan efektif, maka harus ada nih pembagian fungsi-fungsinya gitu kan. Mulai dari yang jualan, kemudian mereka yang menyiapkan barang yang mau diproduksi, kemudian proses produksinya, yang ngatur keuangan, ngurusi keuangannya, kemudian ngurusi hal-hal yang lainnya, SDM, penunjang dan sebagainya. Nah, job desk ini kan menjadi panduan dari pelaksanaan tugas dari semua masing-masing fungsi yang ada di sana gitu. Kenapa harus ada? Karena kalau enggak nanti juga bagi orang baru atau kalau kita mau ngerekrut orang itu jadi nggak jelas sebenarnya kita mau nyari orang yang seperti apa, atau kalau ada orang baru dia harus dikasih tugas apa, kan jadinya nggak jelas. Nah, itu harus ada. Tetapi jangan sampai juga kemudian job desk itu mengunci orang untuk tidak mau melakukan hal-hal di luar yang sudah dituliskan di sana. Jadi mau saklek-saklekan kacamata kuda gitu loh. Nah, itu nggak bisa seperti itu. Karena itu makanya di bagian belakang job desk biasanya kita ada tambahan mengerjakan tugas lain-lain yang diminta oleh atasan. Disclaimer-nya disclaimer-nya itu ada penjelasan seperti itu karena memang tidak menutup kemungkinan bahwa di dalam sebuah proses bisnis, sebuah pekerjaan itu kadang ada hal-hal yang tidak terprediksi bahwa itu tiba-tiba muncul dan harus diselesaikan gitu. Seperti itu. Dan juga ada kondisi-kondisi di mana memang tidak memungkinkan bahwa jadi orang memang harus melakukan sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaannya gitu ya, yang berkaitan dengan pekerjaan dan memang harus diselesaikan saat itu. Nah, itu kita cantumkan di sana. Itu yang kemudian membuat bahwa jangan sampai job desk itu kemudian membatasi orang hanya kacamata kuda, hanya mau mengerjakan seperti yang tertulis saja kayak gitu. Nah, itu peran atasan untuk bisa menjelaskan kepada bawahannya bahwa selalu ada tugas-tugas seperti itu. Nah, tetapi dalam prakteknya tidak boleh juga bahwa pekerjaan yang lain-lainnya itu jadi lebih besar daripada tugas yang lainnya kayak jadi gitu nanti Mas. malah tidak terarah ya. Gitu. Jadi kan sebenarnya kita sudah bagi-bagi itu supaya
ketika ada sebuah proses bisnis kan kita memilah-milah. Oh, ada kerjaan ini. Nah, kita udah masukin, ini masukin ke fungsi ini fungsi ini, supaya kemudian nggak ada yang terlewat. Itu tadi juga dijelaskan Pak Salib kayak gitu. Nah, itu tadi jangan sampai itu tadi kan bisa jadi ada saja yang ternyata miss atau tidak pernah terjadi, terus kemudian ada keadaan emergensi dan kemudian terjadi kayak gitu kan. Perubahan peraturan mengharuskan seperti apa. Nah, itu kan bisa jadi terjadi di dalam di tengah-tengah pekerjaan. Nah, itu yang kemudian harus kita antisipasi, dan atasan harus menjelaskan kepada pemegang jabatan bahwa ini loh, di antara tugas-tugas utama yang harus kamu kerjakan ada tugas-tugas lain yang juga dia harus cover kalau itu tidak maksudnya belum ada yang diatur siapa yang melakukannya atau tidak menjadi pekerjaan dia sehari-hari saat itu. Oke, baik. Ini ada beberapa pertanyaan ya. Saya mulai saja dari yang masuk pertama, ada Bu Anissa. Ini kalau di kasus seperti Bu Anissa ini lebih karena apa ya Bu Novi dan teman-teman yang lain? Pertanyaannya begini, bagaimana kalau owner memberikan tugas hanya kepada pegawai favoritnya saja gitu? Oke, kita mulai dari praktisinya saja ya. Kalau di Aditon, adakah sempat terjadi seperti ini? Jadi ada anak emas gitu kali ya, anak perak, anak perunggu gitu kali. Kira-kira kayak gitu ya Bu Anissa ya. Apa problemnya Mas? Kok hanya kepada yang favorit saja gitu, yang disenengin sama ownernya aja gitu? Kalau ada pekerjaan itu ini untuk anak emas nih, ini untuk anak yang biasa, itu rasanya nanti kesannya ini adalah pekerjaan itu seperti diada-adakan. Gitu. Jadi misalkan kayak gue suka nih sama lu, soalnya lu cantik gitu. Karena lu cantik, gue kasih tugas yang ini aja gitu. Karena lu biasa, udah kamu yang tugasnya yang tadi yang ngelang-ngelang ya. Kasih ini aja biar agak lebih sibuk gitu. Di job desk itu nanti kalau seseorang itu sudah jadi untuk analisa jabatan itu kan nanti keluarnya ada dua ya. Ada job spec sama job desk. Di analisa jabatan itu nanti tidak bisa setidaknya untuk mengurangi yang tadi efek tadi like and dislike. Ya, oke. Jadi porsinya di jabatan itu seperti apa, itu yang harus dikerjakan dia. Setidaknya urean-urean tadi yang dari Bu Novi disampaikan. Makanya di dokumen job desk itu harus bahasanya bahasa umum. Bahasa secara general, bukan bahasa secara spesifik. Kalau nanti bahasanya itu di terlalu teknis begitu, teknis atau terlalu spesifik, nanti orang cenderung untuk pemegang jabatan kalau nanti ada tugas baru, saya nggak ada nih di dokumen job desk saya, kok saya disuruh ini ya. Kalau kalimatnya itu secara general, itu setidaknya orang bahasanya itu ya ini kan masih bagian dari tugasmu gitu. Ini harus kamu kerjakan. Nah, dokumen job desk itu fungsinya seperti itu. Ya, jadi mungkin pertanyaan Bu Anissa ini sekaligus mempertegas bahwa disitulah pentingnya ada analisis jabatan ya. Nah, itu tadi kenapa bisa terjadi karena tidak ada job desk-nya. Karena nggak ada job desk-nya, gitu ya Bu ya. Jadi Ibu nanya deh sama HR-nya, kalau nggak ada ya nanya ke MSI ya. MSI gitu ya. Konsultasi. Bisa tuh MSI? Oh bisa. Bisa banget ya, wah keren. Kalau misalnya mau hubungi MSI kemana ya? Mas Aldi ini ngewatas padahal apa luar kepala sih. Iya, 0811 340 5557. Jadi Bu Anissa, kalau saja misalnya memang Anda cukup dekat ownernya, telepon dulu ke 0811 340 5557, baru kemudian ngasih masukan gitu ya. Oh iya bagus itu, kemana ke MSI? Nah, kira-kira kayak begitu. Tapi Ucin mau menambahkan untuk Bu Anissa? Iya, udah terjawab sih tadi. Udah terjawab ya. Problemnya itu ya, jelas, gitu ya. Ya wes, oke, kita ke Pak Bambang kalau begitu. Ada karyawan yang menolak tugas dengan banyak alasan. Bagaimana mengatasi ini? Yang akhirnya owner menambah pegawai baru hanya untuk tugas itu.
Loh kok ownernya baik ya? Iya, baik banget. Pak Bambang ini ya. Ownernya siapa ini Pak? Gitu. Silakan Cid. Bagaimana kalau ada yang menolak dan akhirnya jadinya harus ditambah tadi itu ya Pak ya? Ya itu makanya penting untuk tadi analisa jabatan dan juga nanti bisa analisa beban kerja ujungnya. Iya. Itu seperti yang Mas Salim bilang ya, bahwa the next-nya dari analisa jabatan itu kan kelihatan beban kerjanya jangan sampai ada yang burn out tadi itu. Betul. Gitu kan. Okay. Apakah memang realnya setelah dianalisa dia memang underload atau overload tadi sampai akhirnya nanti ada keputusan nih, oh iya karena dia overload, benar-benar overload, mungkin nanti ada penambahan SDM seperti itu mungkin Pak. Kalau memang secara data by data dia terbukti memang overload seperti itu. Mas Salim, sebagai praktisi, kalau misalnya bukan tidak mungkin apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini terjadi begitu. Betul. Nah kalau misalnya seperti itu apa namanya harus apa yang harus dilakukan begitu? Jadi kalau untuk yang tadi pertanyaan Pak Bambang itu cukup baik ya untuk ownernya gitu ya. Karena si pemegang jabatan tidak mau mengerjakan, udah nih tambah aja gitu. Soalnya tadi itu yang dikasih, yang nolak itu yang anak emas tadi loh. Dihubungin ya. Kira-kira kalau kita hubung-hubungkan kayak gitu ya kira-kira ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Like and dislike begitu ya. Anak emas jadi ya nggak apa-apa nih. Kita tambahkan orang baru di departemen kita gitu. Padahal itu nanti bisa jadi nanti malah pemborosan. Betul. Iya. Kalau menurut saya untuk mengatasi itu sebenarnya itu itu tadi yang di job desk itu harus dikuatin dulu. Maksudnya harus spesifik dulu terutama untuk di job spesifikasinya mungkin pendidikannya itu seperti apa itu harus diperhatikan. Terus skillnya KSA-nya, kenal skill ability-nya seperti apa. Terus dari personality-nya, jangan salah loh, kadang orang itu sangat pinter ya, sangat bagus gitu, tapi personality-nya sangat jelek gitu. Dia diminta untuk mengerjakan ini kecenderungannya adalah memberontak atau melawan. Nah itu apakah itu sesuai dengan kultur dari perusahaan itu? Nah, kalau itu nggak sesuai ya jangan diterima dulu gitu, ganti yang lain. Itu di situ. Terus mungkin dari latar belakangnya juga kita bukan membedakan seperti rasisme ya, tapi kadang ada beberapa latar belakang itu yang harus kita perhatikan sesuai dengan budaya organisasi di perusahaan tersebut. Apakah itu matching atau enggak? Oke. Ya. Bu Novi. Sudah lengkap dijawab Pak Salim. Cuman saya mau menambahkan begini. Nah, itu hari ini kan kita mempertegas pentingnya analisis jabatan begitu ya. Kalau masih ada misalnya saya mohon maaf untuk Bu Anissa. Bu Anissa dan Pak Bambang, saya tidak underestimate dengan perusahaan Anda. Tapi kalau misalnya masih ada yang belum melakukan itu, sebenarnya banyak hambatan kah untuk membuat sebuah analisa jabatan yang kemudian itu diturunkan jadi job desk? Jadi kan gini, kalau menurut saya ya karena ketidaktahuan saja sih gitu, ketidaktahuan gitu. Jadi pemahaman yang kurang dari owner ya. Owner atau kalau owner sih mesti mungkin nggak ngerti ya. Maksudnya ini memang harus teman-teman yang pengelola HR yang paham, yang ini ranahnya ke sana, atau manajer-manajer bagian gitu. Meskipun dengan kemampuan yang ada dan tidak punya konsep dasar yang kuat tentang MSDM, manajemen sumber daya manusia, tetapi itu tadi bahwa peletakan dasar-dasar pekerjaan, tugas-tugas itu harus ada dulu gitu. Nah, ketidakpengertian atau kurang pahamnya atas bahwa itu tadi harus dilakukan dengan cara seperti apa, itu yang menjadi salah satu kendala besarnya Mas Aldi gitu. Selain bahwa kan kalau melakukan seperti ini harus ada satu orang yang ngelit, yang kemudian dia akan menjadi kayak semacam pengarah atau fasilitator yang kemudian dia memimpin proyek ini kayak gitulah kayak gitu. Nah, pemahaman tentang bagaimana ini penting gitu. Kalau ini penting berarti harus ada benar-benar orang yang cukup kuat untuk itu gitu kan. Nah, selain itu juga itu tadi mengidentifikasi pekerjaan itu. Kadang tidak semua orang itu bisa melakukannya. Ya wis lah kerjaannya gini-gini gitu.
gitu seperti itu. Jadi mengidentifikasi pekerjaan itu sebenarnya mulainya harus dari mana, bisnis proses gitu kan. Urut-urutannya prosesnya seperti apa. Terus di masing-masing proses ini berarti apa yang dikerjakan. Nah, dari apa yang dikerjakan ini dimasukin ke mana aja ya fungsi-fungsinya gitu. Ada fungsi-fungsi yang sama dikelompokkan jadi satu. Kayak gitulah Mas Aldi gitu. Nah, mungkin menurut saya tidak semua orang punya pemahaman yang begitu gitu. Sehingga ya kesulitan untuk melakukannya. Gitu. Jadi itu kendala besar. Kalau nggak paham tentang itu ya pasti nggak bisa melakukan kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya itu yang lainnya yaitu tadi komitmen kayak gitu. Nanti sudah jalan ternyata alah wis gak usah lah, wis iki cuma formalitas, karena seringkali memang pembuatan kayak job desk gini ini dipakai untuk formalitas, untuk perizinan, untuk ISO sertifikat. Tapi tidak secara tidak benar-benar mapping proses bisnisnya kayak gitu loh Mas Aldi gitu. Jadi wah ini harus ada ininya, misalnya untuk ngurus izin apa harus ada job desk-nya semua jabatan. Wah bikinlah kayak gitu loh. Nah itu kadang menjadi formalitas saja sehingga ini tadi nggak dilakukan dengan baik. Padahal kalau itu dilakukan dengan baik, ini tadi hasilnya sebenarnya sangat luar biasa dan meminimalkan efek-efek yang macam-macam tadi itu. Betul. Mas. Termasuk juga overhead cost bisa ditekan ya. Betul. Iya kan? Betul. Karena memang tujuannya kan nanti berarti sebenarnya ketika kita sudah bisa mapping itu kita akan analisa ke efektivitas pekerjaannya gitu kan Mas kayak gitu. Jadi tujuannya harusnya ke sana karena si pemegang jabatan tadi juga Pak Salim sudah sampaikan bahwa dia harus kita pastikan bahwa orang yang duduk di sana adalah orang yang betul, orang yang kompetensinya ada. Kalau kompetensinya ada pasti dia akan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan optimal kayak gitu. Oke. Baik, jadi itu persoalan utamanya Pak Bambang, Bu Anissa. Kalau Anda ingin meyakinkan owner Anda, konsultasi dulu ya, ngobrol-ngobrol boleh kok di warkop di mana boleh. 08 chat dulu. Ya kan? Chat dulu dengan 0811 340 5557 ya. Itu teman baik saya kok. Ya, oke, baik. Nanti kita lanjutkan kembali, masih ada beberapa pertanyaan yang lain tapi kita break dulu. Teman-teman, kita ke iklan dulu. Mercury FM, informatif, inspiratif. Masih di Dialog Solusi Sumber Daya Manusia bersama MSI dan Mas Salim dari Aditon. Kita membahas tentang ini ya, analisis jabatan sebagai dasar pengelolaan organisasi. Saya balik lagi ke sahabat-sahabat Mercury. Ada Ibu Vira. Selamat pagi Bu Vira, terima kasih sudah berkenan mampir di perbincangan pagi ini ya. Bagaimana kalau perusahaan tidak ada HR? Tidak ada HR, tapi perlu ada analisis jabatan. Apa yang perlu diketahui oleh owner supaya tepat sasaran saat memberikan tugas dan tanggung jawab. Ya, hubungi saja 0811. Itu sudah nomor sakti itu ya. Tapi menarik. Karena pertanyaannya nggak ada HR ya kita ke teman-teman MSI ya. Kalau di Aditon kan sudah pasti ada HR. Bu Novi, sebuah keniscayaan ada beberapa perusahaan yang mungkin secara perdefinitif nggak punya HR, Mas Ian. Iya ada. Jadi kalau seperti itu ya siapa yang banyak ngurus orang di sana gitu. Kalau misalnya masih bosnya langsung ya bosnya langsung bisa turun tangan, ownernya atau direkturnya itu bisa turun tangan langsung. Atau orang yang banyak ngurusi di sana biasanya mungkin kalau itu karena orangnya mungkin belum terlalu banyak gitu. Nah, di fungsi operasional yang paling besar itu mana? Mungkin itu dia bisa terlibat di sana kayak gitu. Atau mungkin fungsi back office yang bisa dilibatkan karena fungsi back office itu kan sebenarnya ada kayak keuangan, kayak HR yang kayak gitu-gitu kan. Seperti itu. Nah, ini mereka bisa dilibatkan karena secara ini mereka banyak di kantor seperti itu. Terus kemudian mereka juga cukup tahu bisa berhubungan dengan semua bagian seperti itu. Dan biasanya di bagian keuangan itu kan adalah bagian yang sangat dekat dengan owner gitu ya, sehingga bisa menjadi kepanjangan tangan dari owner untuk kemudian mereka dipercaya melakukan analisis jabatan ini. Karena melakukannya mungkin sebenarnya gini aja, dikumpulkan orang-orang terus kemudian suruh mereka ngelis kerjaannya masing-masing apa gitu ya. Jadi nuliskan nih keseharian kamu nih ngerjain apa aja sih gitu.
Tetapi dengan catatan bahwa mereka harus menuliskannya secara rinci, secara detail gitu. Nah, nanti supaya mudah baru dianalisa gitu. Jadi ketika mau menganalisa dikonfirm dengan wawancara kepada masing-masing gitu. Nah, barulah dari sana kita nanti bisa melakukan untuk pemilahan fungsi-fungsi tadi itu gitu, Mas Aldi. Gitu. Sebenarnya nggak tidak terlalu ribet banget gitu ya. Memang ada cara-cara yang harus ini lebih teknis ada gitu ya. Tapi kalau misalnya mau sederhana supaya ada pembagian fungsi, supaya ada jelas buat masing-masing pemegang jabatan, itu bisa dilakukan. Iya. Atau gini deh Bu Fira, kalau misalnya Anda ingin membantu owner ya, karena kan di sini apa yang perlu diketahui owner gitu ya. Kalau Anda tidak pede untuk mengatakannya kepada owner ya, hubungi saja 0811 340 5557 dan biarkan teman-teman dari MSI yang akan menjemput bola untuk memperkenalkan diri ke owner Anda gitu kan. Bapak, saya dari MSI, boleh saya punya waktu? Loh, kok saya yang ngajarin ya? Pasti itu sudah akan dilakukan lah ya. Ucit mau menambahkan apa? Ya, ayo teruskan ini saya tadi, promosi saya tadi. Memang untuk kurang lebih sama sih yang dibilang Bu Novi tadi. Ada pihak yang memang mungkin paling mengetahui proses bisnisnya di sana, orang-orang yang di sana. Mungkin pasti ada satu atau orang yang mengelola untuk penggajiannya itu. Pasti ada untuk penggajian. Kalau HR-nya nggak ada mungkin, tapi mungkin bagian keuangannya pasti ada. Ya paling nggak ada satu orang yang paling lebih dipercaya dibanding yang lain, lebih dipercaya owner, terutama bagian yang penggajian biasanya gitu ya. Gitu. Ya, jadi mungkin dia bisa lebih ke mungkin ikut training mungkin untuk penambahan knowledge untuk bisa kecil-kecilan untuk melakukan analisa jabatannya tadi yang sesimpel yang dijelasin Ibu Novi tadi gitu. Nggak usah yang terlalu teknis tapi core-nya dapat gitu loh, intinya dapat. Iya. Saya ke YouTube coba. YouTube. Iya. Bagaimana? 0811 340 ya, Bu Fira itu lebih praktis. Kalau di YouTube nanti kalau di YouTube nanti Anda kemana-mana gitu ya. Tapi ini menarik, Mas Salim, sebagai edukasi. Ternyata masih beberapa perusahaan tidak ada HR. Padahal Aditon sudah membuktikan bersama Mas Salim bahwa HR itu membantu justru sampai pada akhirnya itu membuat efisiensi jadi lebih terkelola dengan baik. Nah, apa saran-sarannya begitu untuk Bu Fira gitu? Kalau masih belum ada HR, harus ada HR, tapi mungkin steppingnya seperti apa begitu? Oke. Sebenarnya gini, kalau dari perusahaan itu kan HR itu kan bagian dari supportnya perusahaannya. Karena HR itu nanti setidaknya itu memberikan gambaran dari owner itu atau mungkin dari manajemen bahwa sistem kita seperti ini loh. Nah, nanti dari sistem ini apa yang harus kita lakukan? Biasanya untuk beberapa perusahaan dalam tanda kutip yang belum memiliki HR itu tidak apa-apa juga. Maksudnya kalau dari perusahaan masih belum mampu untuk meng-hire HR itu untuk terutama untuk yang tadi saya kembalikan lagi untuk yang tadi untuk di job desk mungkin adalah yang pertama di sini adalah kita tuliskan saja mungkin dari orang-orang yang tadi yang lebih berkaitan di human yang berhubungan banyak di departemen di human atau mungkin dari ownernya itu list saja dulu kira-kira tugas-tugasnya itu seperti apa dan tugas-tugas itu baru kita bolongkan nih secara fungsi gitu. Nah, dari fungsi itu baru nanti bisa ketahuan ini nanti di departemen ini uraian tugasnya seperti ini. Dari departemen ini kira-kira nanti ada nama jabatannya apa aja. Nah, itu nanti yang bisa membantu nanti dari Bu Fira. Jadi untuk solusinya seperti itu dulu. Untuk yang tadi dari Mas Aldi yang tanyakan, kira-kira kalau misalkan dari perusahaan adanya HR atau tidak itu tergantung lagi dari kebutuhan perusahaan masing-masing. Kebutuhan ya, Kalau memang dirasa dari owner itu sudah sangat sulit, maksudnya untuk mengawasi atau mengelola dari manajemen SDM-nya dan mengelola dari sistemnya, mungkin harus ada HR untuk mengawalnya. Tapi kalau sekiranya dari
si owner itu masih bisa untuk mengawasi menghandle gitu. Mungkin bisnisnya masih kecil atau mungkin masih dalam jangkauan owner itu masih bisa, ya tidak ada masalah gitu. Owner sendiri yang tahu nih. Betul. Kira-kira butuh apa enggak nih HR untuk dihadirkan. Oke, baik, terima kasih Mas Salim. Ya, ini karena waktu ada Pak Wisnu atau Mas Wisnu, pertanyaan terakhir, dan ini menurut saya cukup banyak ya. Kalau pegawai job desk-nya ditambah, pasti kepikiran apa gajinya ditambah juga ya. Nah, bagaimana dengan yang seperti ini? Saya mulai dari yang paling muda dulu ya, Ucit. Cit, kalau misalnya ada, tapi ini kan manusiawi ya sebenarnya ya. Ketika bicara soal beban kerja yang nambah, kira-kira gajiku ditambah nggak ya? Tapi sebenarnya seperti apa? Untuk penambahan benefit itu ya berarti ya Pak ya. Mungkin bisa dengan penambahan job desk-nya itu sendiri. Urgensinya itu seperti apa? Apakah memang berupa tuntutan dari perubahan, mungkin ada perubahan bisnis dan lain-lain. Mungkin nanti bisa ada pertimbangan untuk penambahan, mungkin nantinya gitu. Tapi memang tapi tidak serta-merta loh ya. Tidak serta-merta, betul. Jadi memang sebaiknya memang dilihat dulu evaluasinya nanti seperti apa gitu. Apakah pun nanti dengan penambahan juga dia mungkin bisa nih semakin membawa bisnisnya makin maju, mungkin bisa dipertimbangkan untuk mungkin penambahan bonus atau apa seperti itu. Balik lagi mungkin nanti disesuaikan dengan spesifikasi jabatan ini, apakah memang dengan penambahan job-job itu apakah nanti bisa dipertimbangkan untuk penambahan juga. Nanti kan itu harus dipertimbangkan juga, soalnya itu terkait dengan cost-nya perusahaan dalam nanti benefitnya juga ya. Jadi memang tidak serta-merta harus ditambah gitu. Cuma bisa dipertimbangkan untuk diberikan bonus atau apa seperti itu. Iya, oke. Lagi-lagi kita belajar dari profesionalnya. Kalau di Aditon sendiri Mas, ketika sudah punya pengalaman atau belum saya nggak tahu, tapi seandainya misalnya kemudian ada sesuai dengan analisa dari HR begitu ya, ini mesti ada job desk-nya, ini beban pekerjaannya ini mesti si A si B ditambah. Nah, mereka pasti dalam hati kan juga ingin tahu apakah gajinya ditambah juga. Bagaimana mengkomunikasikannya? Pengalaman dari Aditon sendiri? Kalau pengalaman saya untuk beberapa untuk karyawan, kalau misalkan tugasnya ditambah kan biasanya mengeluh ya. Gitu. Iya. Biasanya nggak ini, kok sekarang ada tambahan ini, nggak mau dong kalau aku nggak ada tambahannya gitu ya. Iya. Ya mungkin ada lemburan, ada mungkin ada kenaikan gajinya juga. Kalau pengalaman saya di sini adalah kita lihat dulu dari di penambahan itu. Penambahan di situ artinya gini, apakah untuk penambahan tugas ini itu melibatkan penambahan dari skill. Nah, kalau itu tugasnya itu misalkan tugasnya hanya clerical, hanya administrasi, ternyata tugasnya yang tambahan ini mengarahnya ke analisis. Berarti kan dia tidak hanya sekedar untuk, kalau administrasi kan kecenderungannya hanya mengkoleksi ya, mengkolek sebuah data, terus dia nanti diramu seperti apa, nanti jadi sebuah laporan. Tapi untuk menganalisanya mungkin sangat kecil. Nah, di pekerjaan yang baru ini dia lebih banyak kecenderungannya harus membutuhkan keterampilan baru, skill yang baru, ilmu-ilmu baru. Nah, itu nanti bisa dipertimbangkan nih. Nah, kira-kira nanti dari penambahan tugas ini, kalau memang itu dibutuhkannya itu KSA-nya terlalu banyak, ya disesuaikan nanti, yaitu nanti muaranya bisa ke reward and compensation dan benefitnya seperti apa gitu. Itu nanti ada hitungannya untuk bisa mengeluarkan itu kira-kira pantas atau enggak seseorang itu mendapatkan salary seperti ini. Tapi itu disampaikan ya di awal ya. Iya. Supaya menjadi perhatian dari yang bersangkutan begitu ya. Betul. Jadi kita menambahkan gaji itu harus ada reasonable-nya. Gitu. Dengan tugas ini kira-kira beban kerjaan seperti ini, nilainya seperti ini. Nah, nilai ini nanti dikompensasikan dengan uangnya seperti ini. Jadi kita nggak bisa menaikkan orang, kita langsung tiba-tiba. Tapi ternyata
tugasnya itu sebenarnya adalah tugas-tugas simpel gitu. Iya. Oke, jadi Mas Wisnu, nasihat terbaik untuk Anda adalah kalau menghadapi kondisi yang seperti ini ya dipahamkan betul ya ke yang bersangkutan bahwa tidak selalu. Nanti kalau misalnya memang perusahaan melihat bahwa tambahan pekerjaannya ini cukup signifikan ya pasti akan ada kenaikan. Kompleks gitu. Betul. Bu Novi sekarang. Jadi sebenarnya ini tadi kesimpulannya adalah tadi penambahan tugasnya itu apakah signifikan dengan fungsi baru yang dia kerjakan. Kalau masih di dalam skopnya, ya itu masih di sana. Karena kan sebenarnya mungkin juga ini yang dialami adalah orang-orang baru. Orang baru itu kan untuk bisa sampai menguasai pekerjaannya butuh waktu. Kadang dikasihnya, kita itu ngasihnya itu nggak langsung banyak gitu kan. Tetapi tidak memberikan banyak itu dengan pertimbangan bahwa dia biar bisa belajarnya bertahap. Baru kemudian ditambahkan seiring dengan itu, tetapi itu masih dalam fungsinya. Nah, ini kadang yang mungkin seringkali diartikan bahwa kok ditambahi tugasku ya gitu loh. Kayak gitu. Kemarin kan tugasnya cuman ini kok terus sekarang jadi ditambahin ini gitu. Ya seperti itu. Nah, padahal kita ngelihat bahwa efektivitas pekerjaan di pengalaman kita sebelumnya, kita tahu bahwa sebenarnya pekerjaannya itu efektifnya itu harusnya seperti ini, optimalnya itu seperti ini. Ini kalau mau dihitung beban kerjanya itu sebenarnya masih belum optimal kayak gitu loh. Nah, kadang itu yang tidak diketahui sehingga orang merasa bahwa waduh kok kerjaanku ditambah terus itu tadi karena nambah dianggap sebagai penambahan pekerjaan sehingga dia juga minta tambahan kompensasi. Kayak gitu. Oke. Gitu Mas. Itu ya. Oke, baik.